Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Penonton SHMH yang saya hormati, saat ini kita ada pada video SHMH yang ke-22. Bagi yang belum menonton video-video lainnya, silakan ikuti channel SHMH mulai dari video pertama sehingga bisa mengikuti sejak awal tentang pembahasan KUHP baru. Kemudian untuk mengikuti video-video selanjutnya, dipersilakan dan dimohon untuk subscribe dan nyalakan tanda notifikasi agar update terus video-video pembahasan belajar KUHP baru dari Sinau Hukum, Melek Hukum. Saat ini masih dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana. Kemarin pasal 36, sekarang pasal 37. Dalam hal ditentukan lain oleh undang-undang, setiap orang dapat, saya ulangi lagi, dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat, ini agar digarisbawahi, dan ini adalah kata kunci. Karena kalau tidak memahami kata kunci pembahasan kita ke depan dalam video ini, nanti kita bisa bingung, bisa banyak bertanya-tanya. Supaya jelas, ini kata kuncinya adalah dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat A. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhi unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan. A. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhi unsur-unsur tindak pidana tanpa adanya kesalahan. Agak aneh kan ini? Kemarin dipidana, dapat dipidananya karena ada kesalahan. Ini pasal 37, kemarin kan pasal 36, ini pasal 37, dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Nanti akan ada penjelasannya. B. Diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan orang lain. Orang lain yang melakukan, yang dimintai tidak pertanggungjawaban pidananya, kita atau orang lain. Akan muncul pertanyaan, aneh, kok bisa begitu? Maka ikuti penjelasan dari pembahasan kita kali ini. Kata kunci dari pasal 37 ini adalah dalam hal ditentukan oleh undang-undang. Kata kunci kita ingat. Nah, ini berarti KUHP baru membuka peluang yang mungkin nanti karena kebutuhan hukum di masa yang akan datang, yang kita tidak bisa tahu nanti ke depan seperti apa, ya bisa dikatakan ini semacam untuk berjaga-jaga. Dan ini ahli-ahli kita, sekali lagi saya sampaikan, top untuk membahas ini. Karena menjangkau kemungkinan yang diharapkan ke depan, yang dicita-citakan ke depan. Hukum yang dicita-citakan di masa datang. Kalau dalam bahasa beliau-beliau, hukum yang dicita-citakan, hukum yang akan datang, itu disebut dengan ius constituendum. Hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diharapkan di masa depan, hukum yang akan datang. Sedangkan KUHP yang sudah berlaku, hukum-hukum yang sudah berlaku, yang sudah positif berlaku, itu disebut dengan ius constitutum. Saya ulangi, yang akan datang ius constituendum, yang sedang berlaku ius constitutum. Dan hal ini juga sesuai dan telah sesuai dengan ketentuan di dalam KUHP baru bab 36, ketentuan peralihan pasal 613. Ahli-ahli hukum kita yang ngedraft ini hebat. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku,
setiap undang-undang dan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan buku 1 undang-undang ini. Undang-undang ini berarti KUHP baru nomor 1 tahun 2023 yang akan berlaku nanti 2 Januari 2026. Ayat 2. Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan undang-undang administratif. Namun masih terngiang nggak? Aneh apa tidak? Yang tadi itu, yang masalah dapat dipidana tanpa memperhatikan kesalahannya dan juga dapat dipidana karena adanya kesalahan oleh orang lain. Nah, begini, dalam hukum pidana itu banyak asas. Ada asas spesialis, lex spesialis, ada asas lex generalis, ada asas khusus atau asas yang umum. Jadi hal seperti ini bisa di dalam hukum pidana. Berarti pasal 37 tadi menganut asas yang khusus, asas yang spesial. Maka ada kata kunci kalau undang-undang menentukan. Dalam hukum pidana itu ada asas pertanggungjawaban pidana mutlak. Jadi siapa yang berbuat itu yang bertanggung jawab. Namun juga ada dia tidak berbuat atau tidak melakukan tapi diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dan ini disebut dengan pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban pengganti. Bahwa akan terasa aneh. Supaya tidak aneh dan bisa menjawab makna atau hal-hal yang dikandung di dalam pasal 37 ini, khususnya terkait tindak pidana pengganti, saya sampaikan seperti ini. Ada sebuah perusahaan memiliki karyawan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan, misalnya bisa jadi perkebunan, menyiapkan lahan, dan sebagainya. Kemudian pada saat membuat lahan ini, karena lokasinya berbatasan dengan hutan, pekerja ini keluar dari koordinat batas, maka pohon-pohon yang di seberang yang masuk wilayah hutan ditebangi oleh para pekerja ini. Andaikan tidak ada ketentuan pertanggungjawaban pengganti bahwa orang dapat dihukum atas kesalahan orang lain, maka yang akan dihukum hanya pekerja-pekerja ini saja. Karena yang secara real, secara fakta, dia yang melakukan. Menebangi pohon, membawa pohon, mengeluarkan pohon, dan ternyata keluar dari batas koordinat perkebunan. Padahal yang menikmati adalah si bos, ya kan? Pertanyaannya, andaikan seperti ini tidak ada aturan yang pertanggungjawaban pengganti, dan ini tidak dihukum, dan yang dihukum hanya level karyawan, level mandor, level pekerja yang ada di lapangan, adil apa tidak? Nggak adil kan? Yang menikmati ini. Nah, maka ketentuan dalam KUHP baru menurut saya adalah sangat bagus. Karena jangan sampai yang dipidana, yang dihukum hanya level bawah, tapi juga level atas, karena dia yang menikmati. Dan juga hal ini menutup kemungkinan untuk alasan. Loh, saya tidak tahu. Saya sudah memerintahkan ini koordinatnya.
itu karyawan saya yang tidak paham. Padahal keuntungannya paham. Keuntungannya dinikmati. Nah, untuk menghindari seperti itu, makanya tadi saya ngomong, Bapak, ahli-ahli hukum yang mengedraft ini mantap karena menjangkau ius constituendum, kemungkinan yang akan terjadi, yang akan datang, dan sudah disiapkan sarananya dalam KUHP baru. Dan kemudian yang tadi bisa dihukum atas adanya kesalahan orang lain tanpa dapat dihukum terpenuhinya tindak pidana yang dia tidak tahu menahu, tapi tindak pidana itu terpenuhi. Itu juga sangat mungkin ada kasus-kasus yang sudah terjadi tapi tidak terjangkau, dan kasus-kasus itu akan timbul di masa mendatang. Katakanlah seperti ini, ada orang kaya, dia di rumah, dia membalikan hadiah mobil kepada anaknya pada umur 13 tahun. Karena anak orang kaya bisa nyupir, ya kan? Atau motor lah kan, motor. Kasih hadiahnya motor. Kemudian si anak ini naik motor. Setelah naik motor nabrak orang, mati yang ketabrak. Nah, dia yang bapaknya kan di rumah saja, tapi ini terjadi dan tidak pidana. Sampai saat ini, yang seperti ini belum terjangkau oleh hukum kita. Ahli kita membuka ruang, namun dengan catatan sepanjang ditentukan oleh undang-undang. Bisa jadi ke depan akan ada undang-undang yang mengatur ini. Kalau ada orang yang bla 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 membelikan motor anaknya yang belum bisa mendapatkan SIM dan melakukan tindak pidana lalu lintas misalnya, maka si orang tua ini dihukum. Bisa jadi akan ada peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Dan itu sudah diberikan pintunya oleh KUHP baru pada pasal 37. Nah, itu penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Andaikan ada salah kata saya, mohon maaf. Ada masukan, silahkan komentar di kolom komentar. Like, subscribe, dan share kepada teman-teman kita supaya kita semua turut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Salam SHMH, tetap semangat, sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.